Begini ya, sejarah Krilo. Ini sejarah ataupun riwayat Krilo ya. Ini memang alat tiup tunggal suku Rejang. Tidak ada di tempat lain ya. Ini alat tiup tunggal. Asalnya dulu ada seorang lelaki ya, namanya Patai Juangin. Tinggalnya di desa Tunggang ini juga, di pinggiran air Ketaun. Di sana sampai sekarang masih ada batu yang begitu lebar, tempat Patai Juangin mandi dan meletakkan mangkok apa? Kalau bilang kami Langia itu apa ya? Mangkok air jeruk untuk mandi. Jadi setiap hari dia mandi situ. Nah, sampai sekarang itu disebut batu Plangia Patai Juangin. Sampai sekarang. Cerita ini sudah lama dulu. Waktu ketika itu dia mandi, hanyut bambu, satu ruas bambu lewat dekat badannya. Di atasnya bertengger seekor burung juit-juit. Jadi hanyut bambu itu ke lir. Setelah sampai di lir, bambu itu mudik lagi, hanyut lagi dekat badannya sedang mandi. Setelah sampai di lir, mudik lagi yang ketiga. Hanyut, Patai Juangin ambil bambu ini lengkap dengan burung juit-juitnya. Karena dia biasa mainkan suling batang padi puput, dibuatlah perkiraan. Ini contohnya batang puput, dibuatlah lubang-lubang ini. Karena bahannya kurang, menurut ukurannya, maka diambil ini. Apa ini? Ruasnya ini. Inilah yang jadi ciri. Sampai sekarang jadi cirinya Krilo. Setiap Krilo ada ruasnya ini. Karena kekurangan ukuran. Jadi setelah itu jadi, menurut orang dulu ya begitu memelas lagu ini. Ditiup oleh Patai Juangin. Rumahnya itu kebetulan di dekat pemandian sungai. Jadi ibu-ibu pergi ke sungai, ada yang tinggal pakaiannya, mendengar lagu Krilo. Ada yang tinggal anak, dirakit di pinggir sungai. Ada yang membuang beras, maunya dicuci beras ini, tahu-tahu ditumpahkan ke sungai. Begitulah kejadiannya, sampai akhirnya ayahnya agak marah ayahnya. Ya, setelah melihat anaknya begini dan ibu-ibu banyak yang ya salah, jadi berbuat salah seolah-olah anaknya itu berbuat kesalahan. Jadi ketika Patai Juangin pergi main, Krilo ini dihancurkan oleh bapaknya, dihancurkan, dibuang ke halaman, pinggir halaman ya. Jadi waktu Patai Juangin pulang, Krilonya nggak ada, dicari. Ini pun pasti dibuang, dicari di halaman, ketemu Krilo itu sudah hancur. Untungnya ada minyak burung itu dulu, dibuat minyak burung juit-juit itu, diambillah minyak burung juit-juit itu, diurut bambu ini. Jadi nggak tahu bagaimana ya, bambu itu kembali bulat, kembali utuh menjadi Krilo. Setelah kejadian itu Patai Juangin meninggalkan rumah. Dia pergi. Tidak ada yang tahu ceritanya dia pergi. Pergi ke arah sana, masuk ke daerah Pinang Belapis. Dia duduk di sana meniup Krilonya. Konon air apa itu Ketenong itu dulunya deras alirannya itu. Jadi setelah Patai Juangin mampir di situ meniup Krilonya, air itu terhambat alirannya, menjadi agak tenang. Jadi orang bilang itu Tenong. Orang Rejang bilang, itulah nama air yang ada di Pinang Belapis itu Tenong. Setelah itu orang tidak mendengar lagi cerita Patai Juangin. Di mana dia. Akhir-akhir belakangan ini ada tempat. Kalau bilang orang sini tepat, bilang orang Rejang itu. Tepat Patai Juangin. Di dekat air Picung. Nah di sanalah mungkin akhir dari Patai Juangin itu tadi. Nah, selamanya dulunya tinggal di daerah Tunggang ini ya, Patai Juangin.
namanya. Nah, demikian riwayat Kerilu ini. Izin tuh perkiraan tahun, tahu nggak? Perkiraan tahun. Ya, cerita ini memang dari dulu-dulu nggak pernah diceritakan. Cuman bekas peninggalan, kuburan apa ada di tempat itu, kuburan orang dulu, bekas tumpukan batu. Cuman kalau tahun semua budaya Rejang lah, boleh dikatakan nggak ada catatan tahun. Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Boleh lah. Untuk menguatkan maksudnya silakan. Nggak suruh Datuk tiup kan itu. Belum lagi masa baju adat tuh.